Episode kali ini Brain Hunter berada di sebuah dusun bernama Dusun Bendo di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi di tempat ini hampir rata-rata penduduknya memproduksi caping atau topi yang digunakan petani di sawah. Nah, kita akan belajar konsep kewirausahaan sosial. Di sini semuanya warganya memproduksi caping dan dijual hampir ke seluruh pelosok Indonesia, baik Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Dan penduduk di sini menggantungkan hidupnya dari produksi caping ini. Nah, konsep ini menarik. Kenapa? Karena adanya sebuah konsep kewirausahaan yang dapat mengentaskan kemiskinan di dusun ini. Kita akan belajar dengan salah satu produsen caping di Dusun Bendo ini. Ikuti terus perjalanan saya di Brain Hunter The Series. Ya, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Yanto, salah satu pengrajin caping di Desa Bendo, Gunung Kidul. Selamat siang Pak Yanto. Terima kasih ya Pak Yanto, kalau boleh berbagi dengan teman-teman semua. Ini kira-kira udah berapa tahun ya Pak umur dari usaha caping ini sendiri Pak? Dulu saya tidak dapat merhitungkan, tapi itu turun-temurun. Oh, turun-temurun ya? Iya. Dari nenek moyang dulu ya? Iya. Oke. Udah 50 tahun ada kali ya? Ada. Udah 50 tahun ya? Kadang lebih. Lebih ya? Lebih juga. Dari mbah-mbah buyut dulu terus turun sampai ke Pak Yanto. Iya. Terus selama ini kalau boleh ceritakan ke teman-teman semuanya, gimana Pak prosesnya dari apakah dari bahan baku awal sampai jual itu prosesnya gimana sih Pak? Produksi caping ini sendiri? Iya, begini. Ini belinya ini dari tetangga. Ini ngambil dari Patok. Oh, Patok Gunung Kidul. Iya, Ya. Patok. Lajeng setunggal lonjor niku harga 50.000. Oh, setunggal lonjor itu satu utuhan bambu itu ya? Utuhan bambu niku. Ya. Lah, mengke kadang keluarga sekawan niku satu lonjor dapat dirampungkan 1 minggu. Oh, berarti satu bambu utuh itu Iya. bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Iya. Terus bisa jadi berapa caping Pak 1 minggu itu? Itu paling banyak itu 15. Hanya begitu saja, soalnya kenapa kadang-kadang enten enten Allah beringin enten itu. Oh, jadi dalam 1 minggu itu hanya menghasilkan 15 sampai 16 paling Iya. banyak caping. Iya. Karena kadang ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya. Nah, itu kapasitasnya jadi 1 minggu itu
kurang lebih 15 sampai 16 caping. Iya. Dengan satu bambu utuh ya Pak ya? Iya. Oke. Terus berarti 1 bulan kurang lebih bisa menghasilkan 60-an caping ya? Iya. 60 caping yang mengerjakan ibu-ibu semuanya nih. Iya. Udah berapa tenaga kerja Pak yang bantu Pak? Itu kalau itu tinggal kepentingan yang membutuhkan, banyak bisa, sedikit bisa. Oh, berarti kan nih sistem jawilan Pak ya? Iya. Oh, sistem jawilan itu sistem kalau sesuai demand, sesuai dengan pasarnya pengen berapa, orderannya berapa, baru jawilan tonggo teparo gitu Pak ya? Iya. Terus selama ini itu jualnya kemana aja Pak Yanto? Itu dari Juragan, itu di dekat Mbah Marto. Oh, Mbah Marto itu di Gunung Kidul juga? Iya, itu rumahnya di situ. Oh, berarti di sini ada yang memang memasarkan, Ada. terus memberdayakan tetangga-tetangga lokal ya? Iya. Untuk dijual. Pernah menjual ke luar pulau atau Enggak, enggak aja? enggak. Oke, berarti Hanya daerah Klaten. oh Klaten, di luar Gunung Kidul di Klaten ya? Iya. Oke. Itu Jogja, Klaten. oh di Jogja udah pernah aja? Sudah. Terus yang pakai ini siapa sih Pak? Produknya apa aja? Caping tok apa ada produk yang lain? Di sini ada hanya satu caping. Oh, satu caping ya? Iya. Ini saya pakai siapa Pak? Nek di luaran sana yang Pak petani atau Petani. petani ya? Petani. Oh, jadi yang kebanyakan pasarnya itu ada di petani untuk sawah itu ya? Iya. Oke. Matur nuwun ya Pak Yanto ya. Iya. Kira-kira itu cerita dari Pak Yanto, salah satu pengrajin caping di Dusun Bendo, Bendo. Kabupaten Gunung Kidul. Sukses terus Pak Yanto. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Itu episode Brain Hunter di Dusun Bendo pengrajin caping. Saya sekarang bersama Mbak Sri dan Mbak Narni, pengrajin caping juga. Tadi kita wawancara dengan Pak Yanto. Sekarang coba kita tanya. Ini proses apa Mbak? Ini istilah Jawa ini suwir Mas. Suwir. Suwir itu proses dinapa ke bambune dinapa ke? Setelah diirat terus Iya. suwir kayak gini kan Mas. Nggih. Terus mangke langsung diraut. Oh, dirawat dari tipis ngeten iki. Hasilnya ngeten iki. Nggih, oke hasilnya halus kasih ngeten iki. Jadi hasil akhir dari caping nanti kayak gini. Ini butuh ketelatenan, butuh keterampilan yang nggak mudah. Dan ini memang kelebihan dari produk yang dibuat dengan tangan. Memang kapasitasnya nggak bisa banyak, tapi dulu pernah pakai mesin Mbak ya, tapi hasilnya nggak sebagus pakai tangan malahan. Nah, hasil kayak gini butuh waktu 1 minggu, bisa menghasilkan kurang lebih 15 sampai ya di bawah 20 caping lah. Tapi memang kualitasnya bagus. Gitu. Kita nganten Mbak, matur nuwun Mbak. Nuwun. Terima kasih terkait untuk kerajinan caping yang berada di Dusun Bendo. Itu memang merupakan penghasilan pokok setelah pertanian. Karena apa? Karena pertanian itu memang salah satu pokok penghasilan, tapi jarak 3 bulan dan 4 bulan itu baru panen. Nah, sambil menunggu panen 3 bulan sampai 4 bulan itu, warga masyarakat Bendo itu mempunyai pengrajin caping yang mana setiap harinya mereka bisa mendapatkan penghasilan dari caping itu untuk menopang kebutuhan hariannya, untuk beli sayur, untuk rukun tetangga dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Menarik sekali pembelajaran yang kita dapat dari pelaku usaha caping yang berada di Desa Bendo, Gunung Kidul, Yogyakarta, bahwa sebuah usaha yang dilandasi dari gotong royong hingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dari Dusun Bendo tersebut. Dan di sini yang menarik adalah produk mereka punya barrier to entry yang kuat, dimana karena dibuat dari handmade maka sulit ditiru oleh kompetitor dengan cara mesin atau diduplikasi dengan mesin. Satu sisi mungkin itu dipandang sebagai kelemahan karena nggak bisa produksi secara masif, tapi satu sisi juga itu sebagai kelebihan mereka karena tidak gampang ditiru.
Itu pelajaran kita di pelaku usaha caping di Desa Bendo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu terus Brand Hunter The Series.